Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini adalah kesempatan kami edisi perdana ya. Perdana itu adalah awal, yaitu kita dari perpustakaan 45 Lentera Perpustakaan 45. Kali ini adalah programnya kita ingin ngobrol-ngobrol santai atau bisa dikatakan talk show lah, ngobrol-ngobrol santai. Nah, kali ini perkenalkan, saya Rama sebagai salah satu guru di sekolah ini, SMP Negeri 45 Jakarta. Dan kali ini saya nggak sendirian, saya bersama guru saya yang nanti akan menjadi narasumber. Kita gali obrolan-obrolan santainya. Pak Hendy, sehat Pak Hendy? Alhamdulillah. Pak Hendy ini guru saya, ya saya dulu di sini sebagai murid dan gurunya Pak Hendy. Pak Hendy guru yang sangat menginspirasi saya, kemudian dia tuh juga ngajarnya sangat-sangat ceria. Selain itu juga full talented itu full skill. Apa skillnya ya nanti kita bahas di sini. Nah, kebetulan ini Pak Hendy ya, mau ngobrol-ngobrol nggak apa-apa ya. Pak Hendy kan tadi nih tanda tanya nih, skillnya apa? Biar jadi apa ya, biar kita tahu gitu. Pak Hendy di sini bidang apa yang Pak Hendy ajari? Ya, mungkin sebagian sudah tahu, terutama seperti saya ya, bahwa saya di sini mengajar pelajaran terutama pelajaran budaya. Seni berarti ya, luar biasa. Itu kuliah di bidang seni. Ya. Lanjut Pak Hendy. Betul. Kebetulan juga ini diakibatkan karena zaman dulu Bapak itu suka banget dengan yang terutama ini musik. Ya, zamannya masih SMP itu senang nongkrong gitu, sambil main gitar. Walaupun waktu itu gak bisa main gitar. Saya nongkrong doang berarti ya. Nongkrong aja ya, ngeliatin orang main gitar. Suka ya, senang banget kalau itu teman yang bisa main gitar gitu. Akhirnya kepingin, akhirnya nyolong punya teman. Enggak minjem Maksudnya bukan nyolong ya, akhirnya minjem punya teman, ternyata enak gitu ya, walaupun ngaco gitu ya pada awalnya ya, kira-kira begitu orang. Wah, luar biasa Pak Hendy. Pak Hendy, kita bahas seni berarti ya. Sekarang kita bahas seni. Kebetulan ada sumbernya yang luar biasa skillful. Pak Hendy, ini kan anak-anak zaman sekarang mungkin banyak yang taunya bahasanya adalah seni hidup tanpa seni itu sebagai hidup yang tidak berwarna gitu ya. Ya mungkin ada yang beberapa yang memahami itu, beberapa yang hanya cuman megang kuping sendiri. Nah, saya rasa pun sama ya, teman-teman semua mungkin di sini tahu, kalian kalau nggak ada seni mungkin ini yang kalian pakai apa namanya ini? Baju itu nggak akan ada kalau nggak ada seni. Nah, jadi itu tuh seni itu memang mungkin di dalam kehidupan kita selalu dekat. Pak Hendy, pandangan Pak Hendy, bagaimana menurut Pak Hendy seni itu apa sih? Kalau untuk secara harfiah seni itu memang sangat luar biasa ya. Karena apa? Di dunia ini pun juga dibentuk juga berdasarkan seni. Tidak ada sesuatu yang diciptakan berdasarkan seni. Contohnya ada manusia. Kenapa manusia menjadi makhluk yang sempurna? Karena dibuat berdasarkan seni sangat tinggi dan maha kuasa. Bayangkan kalau misalkan kita tidak ada wajahnya, tidak ada hidung, tidak ada mata, seperti apa kelihatan manusia itu ya? Ya, jadi emang seperti juga alam semesta. Kelihatannya keren banget, seperti ada planet ada satelitnya, planet ada cincinnya, itu benar-benar dibuat berdasarkan yang seperti. Bayangkan kalau misalkan di dunia ini tidak ada seni, ya, karena kita seperti para mandiri bilang bahwa baju itu dibuat berdasarkan seni. Seperti contohnya kalian yang pakai sekarang seperti baju-baju batik itu kan ada seni. Kalau nggak ada seni nggak bakalan ada yang namanya naga pias dan sebagainya dilukiskan ke dalam baju kita. Jadi sungguh sangat luar biasa. Makanya
saya suka bingung bagi manusia katanya nggak suka seni, padahal yang dipakai dan yang dipergunakan dalam sehari-hari berdasarkan seni berbicara itu pakai seni. Kalau misalkan kalian berbicara nggak pakai seni, seperti apa kayak robot, ya kan? Kalau robot seperti apa bicaranya? Ya, seperti juga dalam bahasa apapun, bahasa tubuh aja pakai seni. Ya, seperti mau tarian, baik itu teater, baik itu seni rupa, pasti manusia suka dengan yang namanya seni. Sekarang. Iya, berarti menurut Pak Hendy ini kita ini hidup atau di dunia ini tanpa seni kosong ya. Betul. Dunia ini pun diciptakan dengan seni yang luar biasa. Kita yang bersyukur. Saya dulu saya juga suka gambar. Saya ingat TK saya dapat juara 2 sebenarnya, bukan juara 1, juara 2 lomba mewarnai waktu itu. Nah dari situ jadi saya tahu bahwa saya bisa menggambar, saya suka seni gitu kan. Kemudian ke SD ada guru saya yang ketika itu melihat saya nakal, tapi dia mengingatkan saya bahwa saya tahu kamu, kamu bagusnya digambar, kata dia gitu. Terus saya belakangan ini lihat itu Pak, ada anak kecil dia di sekolah, katanya dia sering kumpul gini Pak di meja. Nah diomelin sama gurunya, disuruh keluar sama teman-temannya, berisik banget kayak gitu. Tapi ada satu guru yang dia manggil anak itu, sini masuk, ini bapak kasih stick ke kamu, coba pakai stick. Akhirnya dia jadi drummer terkenal ya. Itu luar biasa, itu bisa ditemukan sama guru. Nah yang saya tanyakan ke Pak Hendy ini, ada nggak Pak momen yang Bapak ingat? Ini saya seni itu Pak. Atau misalnya di waktu kecil Bapak pernah melihat gitar yang tadi Bapak cerita ya, teman-teman gara-gara nyolok enak ya. Apakah di situ atau ada lagi Pak yang kira-kira Bapak langsung ini yang membuat saya suka seni dan ini akan saya kembangkan terus. Kadang nggak mau seperti itu. Ya, saya ngajar lumayan lama. Ada beberapa yang siswa mungkin terinspirasi. Makanya kalau kalian belajar tentang sebagai seniman yang hebat itu bukan terinspirasi, tapi menginspirasi. Ya, artinya itu bisa menginspirasi, itu bisa kepada siapapun. Benar. Karena di sini saya sebagai pengajar, sebagai pendidik, saya mudah-mudahan bisa menginspirasi itu kepada para siswa-siswa atau para peserta didik yang nanti emang dia lebih suka kepada hal seperti itu. Ya, salah satunya saya. Ya seperti halnya seperti itu kemarin juga pernah seperti Parama waktu itu dia terinspirasi oleh bapak waktu itu, karena bapak selain suka seni musik, bapak juga suka dengan seni rupa. Bahkan guratan-guratan bapak akhirnya disukai sama Parama waktu itu. Sampai sekarang Parama ngikutin dan akhirnya menjadi guru seni juga. Itu yang waktu itu juga bilang seperti pukul-mukul dan sebagainya itu sebetulnya kalau di dunia seni itu tidak ada hal yang salah ya, atau misalkan coret-coret seperti anak waktu TK coret-coret tembok itu biarkan saja, karena itu adalah motorik waktu ekspresi semasanya dia masih anak-anak, ekspresinya ya lewat coret-coret gitu. Biarkan saja dia mau coret-coret ya, mungkin aja kalau misalkan ada para seniman mungkin akan terinspirasi, coret-coretannya bagus ya itu. Anak mereka siapa tahu dijadikan sebagai sebagai media untuk untuk coret-coret gitu, atau juga betul diajarnya. Apapun kalau misalkan kalian punya sesuatu hal yang mau diekspresikan, silakan saja. Ya, pukul-pukul meja boleh. Tapi harus timingnya harus tepat. Jangan sampai lagi belajar tepuk-tepuk gitu di meja, apalagi lagi belajar matematika gitu tepuk-tepuk gitu, pukul meja gitu kan. Ya itu bukan yang tepat ya. Pasti harus ada timingnya yang tepat. Ya, kalau misalkan emang suka dengan pukul-pukulan dan sebagainya kan juga
kan kita banyak ekstrakurikuler ya. Iya. Contohnya misalkan drum band. Kalian bisa mengekspresikan kepuasan kalian terhadap alat musik drum band terutama pada waktu itu. Ya, atau misalkan yang sudah coret-coret, ya boleh, tapi jangan di tembok gitu kan. Ya, silakan misalkan ada media lain, atau misalkan di tanah juga bisa. Karena melukis itu bisa di media-media apapun yang kalian suka. Kalau misalkan kalian suka melukis di air, silakan aja kalau bisa. Ya, cuma bagaimana caranya untuk melukis di air, gitu kan? Pasti harus ada tekniknya tersendiri. Gitu. Nah, seperti itu para Pak. Ya luar biasa, Mek. Benar, itu tadi tuh quotes awalnya itu seniman atau mungkin apa yang namanya bahasa pelaku seni itu lebih baik menginspirasi ya. Bukan terinspirasi tapi menginspirasi. Ya betul juga, seni itu memang ya pendapat saya ya, seni itu tidak mudah dibatasi karena banyak teori yang berasal dari seni, teori. Jadi kalian bisa berkembang tuh kalau kalian punya jiwa seni dan berpikir secara imajinatif, mencari wawasan itu luar biasa dan teruslah berkarya. Ya, Pak Hendy, ini buat anak-anak kita nih, siswa-siswa Fatima nih. Nah, mereka kan mungkin ada yang sudah menemukan dia di seni, dia di mana. Ya. Nah, kalau misalkan dia di seni nih, Pak Hendy, kira-kira ada nggak Pak Hendy kiat-kiat atau motivasi? Kamu kalau berkarya atau misalnya mencari keinginan mau melukis mau bermusik mau seperti apa, bagusnya tuh seperti apa? Diawali dengan apa? Atau misalnya jangan gini ya, jangan plagiat ya, yang penting kamu mau nyanyi aja nggak apa-apa, atau tiap hari kalau kamu mau jadi penyanyi tiap hari nyanyi di kamar mandi ya kalau mandi gitu. Ya, ya kira-kira apa Pak? Ya. Belajar seni itu jangan sampai belajar hanya dengan melihat orang lain, tapi belajar seni itu karena ada rasa keinginan. Kalau nggak ada rasa keinginan, nggak usah banyak. Karena kalau belajar seni itu kita benar-benar harus itu ada dalam diri kita. Kalau misalkan gara-gara terpaksa, misalkan ada orang tuanya keinginan siswanya anaknya kepingin menjadi pemain atau artis dan sebagainya, orang tuanya nyuruhnya yang lain, dipaksa gitu untuk ngeles di mana gitu, itu tidak akan pernah terjadi. Itu karena apa? Seni itu adalah panggilan. Benar. Ya, bukan karena disuruh ataupun dengan melihat orang lain. Ya, emang sih pada awalnya kita juga melihat orang lain, tapi itu kan karena orang lain akhirnya kita keinginan. Nah, yang paling kalian misalkan ingin seni, carilah seni yang benar-benar yang kalian suka. Ya, jangan sampai ini saya suka main gitar, oke kita main gitar. Kemudian ada lagi yang main drum, saya ingin main drum lagi. Ya, Bapak rasa itu tidak akan pernah selesai karena kalau kalian belajar seni itu harus fokus. Pertama fokus. Benar. Ya, kalau nggak fokus, misalkan pengen gitar, pengen ini, itu tidak akan pernah. Iya. Jadi kalau misalkan pengen gitar, ya udah gitar dulu. Sampai benar-benar menguasai baru coba lagi. Ya. Atau juga sama juga dengan seni-seni yang lain, juga seperti melukis gitu. Melukis aja dulu, jangan seperti misalkan mau yang lain lagi. Itu harus fokus. Karena kalau misalkan tidak fokus, ya hasilnya juga tidak akan pernah semaksimal mungkin. Jadi setengah-setengah ya Pak ya. Lukis bisa nih tapi setengah, main kita bisa tapi setengah. Jadi nggak terlalu. Ya tidak hanya seni, juga di pelajaran lain juga seperti olahraga juga. Kalau misalkan sepak bola aja. Gitu. Ya. Jangan misalkan sepak bola atau main voli, main basket, ya hasilnya juga tidak akan. Jadi fokus saja. Pak, jika anak-anak nih ada yang ingin jadi seniman, apakah bisa dengan belajar tanpa bakat atau memang harus ada bakat? Ya, betul. Belajar seni itu ada dua kemungkinan. Yang pertama itu bukan masalah bisa atau tidak bisa, tetapi adalah masalah waktu. Bagi yang berbakat, mungkin dalam seminggu dia bisa. Oh ya.
Jadi Tapi, waktu ya. betul, karena masalah waktu. Tapi mungkin yang tidak berbakat dia bisa, tapi masalah waktunya mungkin dia orang yang berbakat cuma seminggu, mungkin dia bisa 3 bulan baru bisa menguasai. Itu masalah di waktu. Benar. Jadi kalau kita terus-terusan mungkin walaupun kita tadinya nggak bisa ya Pak ya, coba kan insya Allah bisa dan ya Betul. apa namanya akhir gitu ya. Tapi ingat yang tadi karena jalan hati. Nah, niatan kita sendiri. Benar sih Pak Hendy, luar biasa. Tapi juga mungkin kan pernah ngajar ya teman tugas ke dan memang kadang-kadang yang gambarnya bagus atau yang nyanyinya bagus itu yang memang dari jiwanya, dari hatinya memang ikhlas nih pengen gitu menampilkan yang terbaik atau membuat yang terbaik. Kalau yang terpaksa cuman buat nilai, buat apa namanya penting ada nih kerjain, ya itu memang asal-asalan, maksudnya seadanya gitu. Dibanding kelihatan jiwanya kelihatan tuh dari gambar, dari nyanyi misalnya atau dari tarian jiwanya kelihatan kalau memang yang benar-benar dari hati. Yang dia ya seni itu memang apa ya, mungkin saya menambahkan menurut saya pendiam itu mungkin dikatakan bisa mudah tapi bisa susah juga karena banyak banget sekarang seniman yang memang harus riset dulu, dia harus analisis dulu ya Pak ya, karena sekarang sudah banyak banget karya-karya yang tentu kita banyak duplikasi atau yang karya orang itu dilarang lagi ya benar Pak ya. Betul. Buat ya generasi yang muda nih Pak, ini mungkin yang terakhir Pak Hendy, selain seni kan kita punya budaya Pak ya, orang sangat kaya ya Indonesia ya. Ya mungkin sekarang kita banyak masuk dari budaya barat nih Pak, Indonesia nih Pak. Barat, bukan barat doang sih, mungkin budaya yang luar ya. Seperti Korea pun masuk ke kita ya, Luar biasa. iya Korea. Dan itu tidak negatif, cuman memang banyak saja yang akhirnya melupakan gara-gara ada yang masuk, kita melupakan apa yang kita punya sendiri, kekayaan kita. Nah takutnya Pak Hendy, saya takutnya nanti generasi berikutnya tidak tahu nih kita punya budaya apa dan tidak dilestarikan, cuek aja, dia lebih mementingkan budaya-budaya. Ini mungkin jadi masukan terakhir nih Pak Hendy, silakan Pak Hendy. Harusnya generasi atau kita sekarang gen apa sih sekarang bisa disebutnya? Gen Z sama Alpha, dan masih ada mungkin yang masih muda-muda tuh milenial ya. Iya milenial, Gen Z, tapi kan masih bisa lah milenial buat melestarikan ya. Gen Z dan Gen Alpha. Buat mereka kira-kira harus seperti apa Pak menanggapi global? Ya, ini sebetulnya hajatan untuk kita semua. Tidak hanya untuk para generasi muda, tapi juga generasi LGBT kita, terutama yang konsen terhadap budaya Indonesia, yang kemungkinan hal ini kalau tidak diperhatikan masih dengan seksama mungkin, itu akan menjadikan budaya kita akan menjadikan hilang. Bayangkan budaya itu dari Sabang sampai Merauke itu luar biasa. Kaya banget. Contohnya misalkan di Betawi aja atau Jakarta. Jakarta aja kita mempunyai budaya yang sangat luar biasa. Kenapa budaya kita perkembangannya itu sangat tidak terlalu berkembang ya? Karena state gitu, seperti state itu. Karena emang banyak beberapa faktor, diantaranya karena budaya daerah, terutama budaya daerah itu biasanya disukai hanya oleh daerah itu setempat. Oh iya. Karena mungkin karena faktor bahasa, Pak. Mungkin bahasa tidak dipahami oleh daerah-daerah lain. Contoh misalkan dari Jawa Barat. Hanya orang Jawa Barat aja yang suka dengan dengan budaya-budaya dari Jawa Barat. Atau misalkan dari Jawa Tengah, hanya orang Jawa Tengah aja yang hanya mengerti dan menyukai dengan budaya-budaya yang dari Jawa Tengah. Ini sebetulnya ini tidak boleh terjadi, karena aset budaya nasional adalah memang untuk kepunyaan kita gitu ya, untuk kepunyaan kita. Kalau kalian perhatikan, justru apresiasi yang diberikan itu bukan dari Indonesia sendiri, justru dari negara-negara lain.
Bayangkan contoh seperti duta-duta seni yang tampil di hampir di seluruh dunia itu mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa, bahkan mereka menyukai, sehingga bahkan seperti Amerika, Jerman dan sebagainya datang ke Indonesia hanya untuk untuk mempelajari budaya, terutama budaya yang ada di Indonesia gitu. Nah, kita sebagai generasi muda mungkin malu ya kalau misalkan kita merasa mengaku orang Indonesia, tapi tidak pernah sedikit pun untuk mempelajari budaya Indonesia, terutama budaya-budaya untuk pelajaran-pelajaran seperti seni musik dan sebagainya. Itu sangat malu lah ya. Kalau misalkan orang lain sampai datang ke sini hanya untuk untuk mempelajari budaya yang dan kitanya nggak mau. Kita sama sekali belum pernah, bahkan tidak pernah atau nggak mau tahu atau tidak pernah mau tahu. Mudah-mudahan dengan ini terutama para generasi muda saling menghargai dan juga keinginan ikut untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Tapi alhamdulillah seperti contohnya lagu-lagu yang misalkan lagu-lagu dari Jawa sekarang itu hampir di Indonesia pada tahu tentang lagu-lagu Jawa seperti Father of Broken Heart, Broken Heart seperti siapa namanya? Didi Kempot. Ya, Didi Kempot itu luar biasa. Bahkan orang Aceh aja nyanyi Jawa. Orang Papua aja nyanyi Jawa. Mudah-mudahan itu bisa dilakukan oleh generasi yang lain. Supaya budaya kita adalah emang milik kita gitu ya, bukan milik orang lain. Bahkan ada negara lain juga mengklaim itu adalah budaya mereka, sampai seperti itu. Begitu orang negara lain mengklaim, kita ribut sendiri, padahal seharusnya kita yang melestarikan. Kira-kira begitu. Luar biasa Pak Hendy, mudah-mudahan inspirasi kita ya. Saya juga pengen juga, saya alhamdulillah juga masih tertarik Pak Hendy. Tiap ada teman-teman yang nikahan, nah kalau di situ ada misalnya budaya daerahnya, saya langsung lihat ini apa sih? Ada tarian apa? Kemudian ada juga yang pernah tuh, ini Pak reok Pak, wah luar biasa. Saya nggak mau tuh kehilangan momen-momen kayak gitu. Jadi jangan sampai ada momen kalian yang itu budaya daerah lain, itu kalian malah lebih enak main handphone ketika itu. Jangan sampai ya, itu nikmatin di situ. Ada karnaval yang dengan baju adat dan lain sebagainya, nikmatin gitu ya Pak ya. Jangan sampai cuek, ya udah lebih baik scroll TikTok, scroll jangan kayak gitu ya. Kita punya kekayaan yang harus kita lestarikan. Kalau kalian nggak bisa menjaga itu, ya siapa lagi? Dan Pak Hendy mungkin itu ya obrolan tentang seni kita, tentang budaya juga, mudah-mudahan dapat inspirasi. Pak Hendy terima kasih atas waktunya, luar biasa obrolannya, dan semuanya juga yang hadir di sini terima kasih. Sampai jumpa di next season dari Lentera Perpustakaan 45. Sampai ketemu lagi. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.